Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang giling padi ya teman-teman, khususnya pada gearbox ya, fungsi daripada gearbox dan dampak yang diakibatkan ketika gearbox itu tidak bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, di depan saya ini adalah giling padi N70 dan ini adalah gearbox yang tidak berfungsi, macet teman-teman. Nah, jika demikian ya, apa dampak yang disebabkan oleh gearbox yang macet ya teman-teman, kita akan bahas bersama. Nah, oke teman-teman, di depan saya ini adalah gearbox teman-teman ya, gearbox dari giling padi N70 yang tidak difungsikan karena ini macet. Nah, ini macet teman-teman, ini masih bisa diputar tapi lama-lama ini akan macet dan tidak bisa diputar lagi, seret teman-teman. Jadi ketika ini difungsikan, ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga diesel atau mesin penggeraknya itu akan sangat berat sekali teman-teman, karena ini seret ya. Ini tadinya kan ada panvel di sini, panvel selendang yang kecil itu. Nah, fungsi daripada gearbox ini intinya yaitu untuk memutar rumah sarangan teman-teman. Jadi di sini itu ada rumah sarangan di dalam giling padi ini ya. Ada rumah sarangan. Nah, di bawah sini itu ada gear kecil ya yang terhubung. Nah, gear kecil ini memutarkan gear besar yang ada di sini. Nah, gear besar ini merupakan tempat pijakan daripada rumah sarangan ya yang ada di dalam sini. Ya, jadi di dalam sini itu ada rumah sarangan teman-teman, bisa kita lihat. Nah, jadi fungsi daripada gearbox ini adalah untuk memutar rumah sarangan ini ya. Ini rumah sarangan, dan di belakangnya sini itu tempat pijakannya itu adalah berupa gear besar yang diputarkan oleh gear kecil. Nah, yang ada di bawah sini. Nah, gear kecil ini diputarkan oleh gearbox ini yang ada di sini nih ya. Nah, apa dampak jika gearbox itu tidak bisa berfungsi dengan baik? Itu yang pertama, tentu beras yang output berasnya itu akan kotor teman-teman. Ya, output berasnya itu akan kotor, tidak bisa bersih karena rumah sarangan ini tidak bisa berputar. Ya, jadi yang atas itu biasanya akan, nah seperti ini, akan tertutup oleh katul yang mengendap ini ya. Kalau rumah sarangan ini berputar kan, ketika ini ada di bawah itu bisa hilang jembatannya ini, tapi karena gearboxnya tidak berputar, rumah sarangannya diam, posisinya akan terus seperti ini. Jadi yang bawah itu bersih, tapi yang atas itu kan jalan angin dari as tengah itu tidak bisa menyembur dengan sempurna, sehingga yang terjadi itu output berasnya itu akan kotor, tercampur dengan
mendak istilahnya, atau las itu ya, bekatul. Jadi output berasnya itu akan kotor. Nah, kemudian dalam kasus tertentu semisal onderdil yang ada di dalam seperti sarangan ini, kemudian milingnya itu sudah mulai aus atau dalam kondisi gabah yang kurang kering ketika digiling, itu bisa menyebabkan output berasnya itu bercampur dengan gabah juga ya, karena gearbox tidak berfungsi secara optimal atau maksimal ya. Itu adalah dampak jika gearbox ini tidak berfungsi ya. Jadi yang pertama, berasnya itu outputnya kotor karena angin yang seharusnya keluar lewat lubang sarangan ini ya lancar, karena ini di atas bisa tersumbat oleh menir-menir seperti ini teman ya. Nah, ini bisa menghambat ya, sehingga output berasnya itu kotor. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tertentu semisal onderdil yang ada di dalam miling ataupun sarangannya itu sudah mulai aus, bisa saja keluar las, keluar gabah atau apa istilahnya itu ya, gabah yang belum terkupas dengan sempurna itu. Kemudian juga ketika gabah itu kadar airnya masih tinggi, kurang kering ya, kurang kering, itu juga bisa mengakibatkan output berasnya itu keluar gabah teman-teman. Nah, jadi demikian teman-teman dampak daripada gearbox yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi gearbox ini memang harus rutin dikontrol secara berkala ya, agar bisa berfungsi dengan baik, sehingga giling padi bisa menghasilkan output beras yang bagus dan sempurna. Nah, ini harus sering dicek teman-teman, karena bagian gearbox ini memang sering sekali macet teman-teman. Terlebih seal yang ada di dalam itu sudah tidak bagus, itu kotoran akan seringkali masuk di sela-sela gear yang ada di sini teman-teman, di tempat pijakan ini rumah sarangan ini. Biasanya di sela-sela gearnya itu akan ada kotoran sehingga slip dan tidak bisa bergerak, sehingga macet teman-teman gearboxnya. Nah, oke teman-teman, demikian tadi fungsi daripada gearbox dan juga dampak daripada gearbox yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita harus sering melakukan kontrol, melakukan perawatan pada gearbox khususnya, agar output beras, hasil beras daripada gilingan padi itu bisa baik dan sempurna. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.